Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Wahai Ali, apabila Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang, maka Allah taala akan memberikannya jalan rizki berupa harta yang haram. Lalu, apabila Allah taala menjadi sangat murka dan marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan dan mengutus iblis syaitan kepada orang tersebut untuk menemaninya, juga memberikan keberkahan dari sisi syaitan di dalam harta dan kehidupannya. Syaitan dari golongan jin dan manusia akan menjadi teman sejatinya dan akan mempermudah orang tersebut terhadap urusan dunianya, serta akan menyibukkan orang tersebut dengan urusan duniawi agar jauh dari urusan agamanya, ibadahnya, masjidnya, majelisnya, gurunya, juga orang tuanya. Dan syaitan pun menipunya dengan berkata, teruskan, tenang, Allah Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun. Nanti aja taubatnya, kalau sudah semua dimiliki. Atau kalau sudah tua dan mapan baru tobat, sholat, ngaji, hadir majelis, dan bla bla bla, segudang kata menipu dari syaitan dan iblis. Saat tersadar orang tersebut sudah di penghujung napasnya, juga sadar sesal dikubur di hari akhir nantinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuhafi ni'ma yukafi wajidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdin qalat hilatu Rasulullah wasilatu wa antala ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahdu bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati guru kita, murabi, alhamdulillah pada malam hari ini bila dapat hadir, semoga selalu dikasih sehat walafiat, dikasih umur panjang, berkah ilmunya, berkah rezekinya, dibarakahkan anak-anak yang soleh. Dan yang terhormat para ulama asyatid di kampung Waringin ini yang saya hormati, yang tidak dapat saya sebut satu persatunya, mohon maaf. Dan kepada Sohibul Bed Ustaz Asmani, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan tempatnya untuk acara rutinitas Majelis Ar-Ratib Banten. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita dikasih nikmat sehat walafiat, dapat hadir semuanya, dapat duduk membaca sholawat, dapat duduk berzikir, dapat duduk bertahmid untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk ayah dan ibu kita, dan untuk yang sudah meninggal di sana. Mudah-mudahan ganjarannya dapat semuanya Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan ke junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita membacakan syirah Nabawiyah junjungan kita Habibin wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, ya, di mana baca maulid itu para alim ulama memperkenalkan kepada kita. Zaman akhir zaman sekarang tak kenal maka tak sayang. Kenapa ada maulid? Kenapa ada syirah nabawiyah? Ya. Karena agar kita cinta kepada junjungan kita,
agar kita ngefans, agar kita ta'zim. Kenapa di kampung-kampung ada marhaba? Ketika anak kecil baru lahir dimarhabanin, ya, mau pakai tiba berjanji. Kenapa dimarhabanin? Biar anak tersebut kenal ketika beliau lahir, ketika beliau syukuran, biar mereka kenal sama junjungannya yang dapat mengangkat dia, yang dapat menyelamatkan dia nanti, yang dapat menyelamatkan keluarganya dengan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti itu. Tapi kenapa zaman sekarang pinter-pinter semuanya, cuman ketika dibacain maulid dimanapun itu, termasuk di kampung saya pribadi, ketika baca marhaba adab tuh nggak ada itu. Padahal yang diinginkan dia itu syafaat Rasulullah, ya, yang diinginkan syafaat Rasulullah, tapi adabnya nggak ada. Belajarlah terus, makanya tak kenal maka tak sayang. Hanya sebatas di mulut kenal Nabi, hanya sebatas di mulut kenal junjungan, tapi di hatinya tidak tersirat rasa ta'zim. Bukan marhabannya, ta'ziman kitanya sampai di mana kepada junjungan kita. Bukan pinter ilmunya, bukan sebesar apa fikihnya, alatnya, bukan itunya. Tapi sampai di mana dia ta'ziman ke junjungan dia, yang nanti yang akan menyapa dia nanti di yaumil kiamah. Itu yang diajarkan. Kenapa kita selalu tiap malam minggu baca maulid? Kenapa kita setiap malam minggu belajar keliling ke majlis, dari majlis ke majlis, dari rumah ke rumah? Itu mengenalkan junjungan kita, agar ada rasa cinta, agar ada rasa ta'zim di hati kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita tanamkan. Ilmu fikih ada di kitab, entah di takrib, entah di riyad, entah di Fathul Mu'in, entah di Anha, tidak. Tapi semua itu berujung ke kecintaan kepada Nabi, ya, berujung semua ke kecintaan. Gak melihat dia pinternya, gak melihat di mana gagahnya, sampai di mana dia ta'ziman ke Rasulullah ketika dibacakan sirah maulid itu. Karena itu yang ngejamin dia di alam mahsyar nanti. Sampai di mana ta'ziman dia, kejunjungannya ketika dibacakan maulid, ketika dibacakan sirah nabinya, ya. Ada aparat aja, ada dewan aja udah bungkuk-bungkuk pas marhaba, masya Allah, katanya pengen syafaat. Itu yang diperbaiki. Yang hilang zaman sekarang di akhir zaman bukan ilmu syariat yang hilang itu, tapi rasa cinta, keimanan, keyakinan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Maka teman-teman sekalian, mari kita belajar terus untuk mengenal junjungan kita, agar tertanam di hati kita rasa cinta, agar bertambah cinta kita, terus bertambah. Semoga cinta tersebut nanti akan jadi jaminan di akhir kiamat buat kita semua, ya. Itu intinya. Kenapa kita ngaji cuman maulid ini maulid? Ya itu intinya, menanamkan rasa cinta, karena yang hilang itu cinta, rasa iman, keyakinan kita, cinta kita kepada junjungan kita Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita perbaiki sama-sama. Marilah belajar terus, karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Gak ada ujungnya, ujung-ujungnya di kuburan. Dia jangan merasa tuh, oh gue udah tua, malas gue belajar. Udah sampai di mana rasa cinta dia ke Rasulullah sebagai jaminan nanti dia buat masuk surga. Itu yang dipertanyakan, bukan gagahnya, bukan sorbannya, ya. Sampai di mana adab dia ke Rasulullah ketika dibacakan sirah
nabawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak panjang lebar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes nih, lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin biar anget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya awwalu bila ibtida al akhiru bila imtihak, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa qutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana rasulillah bal qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam khairid dawa li kulli saqamin wada rahmatan wa sifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda wa sama amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah lidama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallima adada kulli darratin alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, limpahan ke seluruh alam semua daripada penciptaannya. Memuji, wajib memuji kepada Allah dan wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat dan salam kepada Nabi kita wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barak alaih, sekaligus mengenal daripada sifat sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengambil dalam hukum fikih, dalam mengenal baginda Nabi Muhammad SAW butuh waktu bertahun-tahun. Contohnya kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, berapa tahun kita harus hatam itu kitab? Atau Al-Wafa fi Sayyidil Mursalin, berapa lama kita harus ngatamin itu kitab? Atau Kutubus Sittah atau Sahih Bukhari wal Muslim, baru kita setelah bertahun-tahun, ada yang 7 tahun, 15 tahun, 20 tahun, baru mengenal sejatinya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngikut literatur daripada guru-guru masyayikh kita, seperti itulah dalam mengenal Nabi Muhammad SAW. Butuh waktu 10-20 tahun baru kita kenal Nabi kita. Nabi siapa yang kita ikuti, Nabi siapa yang kita dapat keselamatan dari tangannya. Tapi alhamdulillah, dengan keberkahan seorang guru, dengan keberkahan seorang masyayikh, dengan keberkahan dari para dzurriyyat Nabi Muhammad SAW, kita mampu dalam sekejap bisa meneteskan air mata dalam kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Diringkas dalam 1 jam yang 20 tahun itu dengan membaca maulidun Nabi Muhammad SAW. Diringkas oleh Habib Ali dalam 1-2 jam, mampu mengimbangi rasa cinta yang menghatamkan kitab-kitab tersebut selama 20 tahun. Inilah tahadus bin ni'mat daripada kita sebagai umat akhir zaman, yang kehidupan kita disibukkan oleh kehidupan dunia dan ikhtiar, tidak lain tidak bukan dalam kehidupan setiap detik mata terpejam dan mata melihat urusannya duit. Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan kita mau kenal Nabi Muhammad SAW? Dan alhamdulillah dengan beberapa jam setiap malam Ahad, dan di estafet juga setiap malam Jumat atau malam Rebu, semakin kita merasa rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Semakin kita mengejar dengan bertolabul ilmi, semakin kita tingkatkan mengenal ibadahnya para aulia, orang-orang suci, orang-orang yang dicintai Allah, yang benar-benar mengikuti dan mempelajari, juga mampu melihat sang Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan rasa cinta tersebut, rasa ibadah tersebut
rasa gembira tersebut mengalir kepada diri kita masing-masing, dari keluarga kita, sanak famili kita, dan semua yang mengikuti, mengenal kita. Mudah-mudahan Allah tanamkan rasa girang terus dan terus sampai akhir hayatnya. Dan mudah-mudahan haul daripada Ibu Maisah binti Bapak Haji Manen juga dijumpai oleh sang Nabi Muhammad SAW di alam kuburnya. Dan saudara kita Rohim bin Bapak Maseri yang telah bertugas di Papua, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga dan Allah beri keberkahan, keselamatan dan kebahagiaan dalam tugasnya. Juga tak lepas mudah-mudahan Adinda Rohim diberikan rasa nikmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa rindu juga kepada Nabi Muhammad SAW, dan menyelesaikan tugasnya semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah, dan semata-mata hanya ingin menggirangkan Nabi dan mengangkat martabat keluarganya sampai dunia wal akhirah, di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita firi Fatihah daripada niatnya tersebut. Ala hadiniya wala guliniya salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, Allah masih memanjangkan umur kita, kesehatan kita, dan semoga kita semua diberi afiat oleh Allah, karena afiat ini mahal. Afiat ini tidak bisa dibeli dengan apapun. Bahkan orang yang sehat belum tentu dapat afiat. Afiat itu adalah semangat terus dalam membara di dalam tubuhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa untuk mendapatkan mahabbah dari Nabi Muhammad SAW, mengikuti jejak para guru dan para sholihin, para aulia-aulia Allah, al-ulama mutaqaddimin. Amin amin ya rabbal. Ya Allah, di akhir Zulqa'dah ini, kalau dalam hukum fikih yang punya niat korban nanti di Idul Adha, nanti di tanggal 1 mulai Zulhijjah, malam tanggal 1, yang punya niat, yang pengen motong kurbannya dalam dirinya kah atau keluarganya kah, diharapkan untuk tidak memotong rambut, memotong kuku, membunuh binatang sampai terlaksananya kurban yang dia niati. Jadi kalau kita punya niat kurban, mulai malam tanggal 1 Zulhijjah itu udah mulai stop cukur kumis, cukur jenggot, walaupun hatta ketemu Jumat, cukur kuku, matiin binatang, jaga hatinya untuk menyempurnakan dia punya kurban. Dan habis setelah itu potong, baru boleh potong rambut, baru boleh potong kumis, baru potong kuku, ya. Karena banyak orang yang kurban yang nggak ngerti nih, itu sunnah sang Nabi Muhammad SAW. Dan banyak nanti literaturnya dijelaskan di malam Rabu, di malam Jumat. Mudah-mudahan kita bisa berkurban, diberikan rizki yang berkah, rizki yang mana itu dibalikan lagi kepada Allah, yang darinya lah kita mendapatkan rizki, dan darinya lah kita ingin mengembalikan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Masih dengan daripada kenikmatan mengingat aulia Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syadili radhiyallahu taala anhu rahimahullah, alhamdulillah, di masa akhir-akhir Zulqa'dah selalu daripada Thariqah Syadiliyah mengenang hingga masuk 1 Zulhijjah. Beliau melahirkan seorang murid yang sangat luar biasa, yaitu Syekh Abdul Abbas Ar-Mursi, dan 70 aulia Allah wali aktob yang mencapai derajat aktob kutubul zaman di daerahnya masing-masing. Tapi dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi melahirkanlah yang kita kenal pengarang kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu At-Thaillah Askandari.
Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari melahirkan Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari tangannya lah lahir banyak-banyak cerita hadis, banyak-banyak kitab-kitab hadis, banyak kitab-kitab tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus punya murid yang kedua Imam Busiri, Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri yang kita kenal dengan qasidah burdahnya. Itu murid dari Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Ibnu Imam Busiri melahirkan Syekh Muhammad bin Sulaiman Abu Muhammad Sulaiman Al-Jazuli Al-Hazani yang mengarang kitab Dalail Khairat. Dalail Khairat itu punya guru Imam Busiri, Shahibul Burdah. Makanya di kitab Dalail ada qasidah burdah. Juga di dalamnya ada banyak hijibnya Syekh Abul Hasan Asyadili, dari Hizbul Bahar, Hizbul Nasr, Hizbul Bar, Hizbul Khofi. Itu kemilikan daripada Imam Syekh Abul Hasan Asyadili radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak sampai di situ juga, Syekh Abul Abbas Al-Mursi punya murid namanya Syekh Yaqut yang menetap di Mesir, melahirkan Ibnu Battuta, pengarung daripada lautan samudra dunia. Hampir keseluruhan samudra dunia ini pernah dilayar oleh Ibnu Battuta, yang murid dari Syekh Yaqut, yang murid daripada Syekh Abul Abbas Al-Mursi, yang murid dari Syekh Abul Hasan Asyadili radhiyallahu ta'ala anhum rahimahullah. Sampailah pada kita 1000 tahun kemudian setelah wafatnya Imam Syadili, kita mengenal tokoh-tokoh Thariqah Syadiliyah, melahirkan banyak al-ulama, al-aulia, dari para habaib maupun para kiai, para ustadz, mendapatkan kenikmatan mengenal Nabi Muhammad SAW, dan disempurnakan juga oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sehingga seseorang yang mana mengamalkan perilaku dan tirakatnya para beliau-beliau mendapatkan nikmat bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW, mendapat nikmat memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW, dengan catatan dia harus sungguh-sungguh ya. Ngantuk nggak nih? Udahan lah. Ngantuk nggak? Pura-pura khusyuk apa ngantuk? Dingin kayaknya, zamannya zaman dingin kayaknya. Terus kabut di mana-mana, sehingga kabut itu menutupi mata. Ya, kabutnya menutupi berat kayaknya, banyak airnya. Ya udah, tawasul dulu biar seger. Ilahi bijahillah ya malaika wa bil awliya ijudana bil ijamati ilahi tawassalna bi tunawir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhi munir rashdi wa tarzuquni ilma yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tadhuruni fi kulli halim wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li
وتكشيف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بإجماع الأولياء تريقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر في حقه وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خاتمي وبالرحمة تدخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Imam Syadili radhiyallahu ta'ala anhum rahimahullah begitu sangat mencintai sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau didikte langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kalamnya diabadakan bahwasannya hijib-hijibku, setiap huruf dari hijib-hijibku demi Allah aku dapatkan langsung huruf per huruf dari baginda Nabi Muhammad SAW. Membuktikan bahwa Imam Syadili tiap hari berjumpa dengan Nabi, tiap menit bahkan tiap detik berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan begitu hebat melahirkan hamba-hamba ciptaan Allah umat Nabi Muhammad dalam mencintai nabinya. Karena memang kadar bobot iman seseorang terukur daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kadar imannya meningkat, maka kadar cintanya meningkat, maka keimanannya pun akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cintanya kepada Nabi Muhammad SAW melentur, maka imannya pun ikut turun. Dan mudah-mudahan dengan kita menceritakan kisahnya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus lihat betapa mereka hidup dalam kehidupan para aulia Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah disucikan, kalamnya jauh dari kalam dunia, pembicaraannya jauh dari kata dunia. Dunia mereka lakukan, ada yang beliau lakukan, ada yang tukang besi, ada yang berdagang, ada yang berlayar, ada yang macam-macam. Tapi pembicaraannya kebanyakan urusan kalam Allah, kalam Rasul, ilmu-ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama berjuang sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ada terus estafet pembicaraan kita satu sama lain, teman-teman kita, sahabat kita, saling meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ya, dunia boleh wajib kita jalani, tapi bukan dihayali atau dibicarakan. Apalagi nanti nih tentang musim-musim pemilu, udah di gardunya ngomong politik, udah ini, udah A, udah Z, pindah ke pasar ngomong juga, pindah sampai ke kamar ngomongin begituan juga, sampai ke masjid ngomongin pemilihan.
Jangan ujung-ujungnya nanti berantem. Kadang-kadang jangan tingkat tinggi lah, lurah aja bisa berantem. Padahal itu adalah kendaraan dalam kenegaraan. Jadi boleh memilih siapa saja, tapi jangan berantem. Bicaranya bicara yang baik, ya. Jangan gitu. Banyak nih urusan lu bisa berantem, bisa nggak ngaji coba urusan gitu, bisa nggak ke masjid, bisa nggak jamaah. Wah dia main milih ini milih, wah udah capek yang begitu. Pertanyaannya, kemana kita nanti di hadapan Allah? Kemana kita nanti di hadapan Nabi Muhammad SAW? Itu mah nggak dibawa mati yang gituan mah, ya. Yang dibawa mati kita boleh ikut mendukung siapapun yang kita suka, siapapun yang kita perjuangkan, tapi jangan bawa-bawa ke alam keimanan kita. Jangan bawa-bawa sampai berantem sama saudara. Beda pilihan boleh, tapi jangan sampai bermusuhan sama sahabat, ya. Udah mulai ada begitu-begituan ya. Ngomongan A, ngomongan B, ya kan? Capek gak ngomongin? Di sini ngomongin begitu. Ya Allah. Kapan ngomongin urusan akhirat? Nggak diomongin aja melentur kehidupan kita, ya kan? Nggak diomongin urusan agama, apakah benar bisa meningkatkan kita punya ibadah? Nggak diomongin, ya. Diomongin aja berat, apalagi nggak diomongin. Dan omong itu adalah ilmu untuk meningkatkan kita, semangat kita, ya. Tuh udah lemes udahan lah. Kalau ngomong serius mah udah apa ibu-ibu udah pulang ya, lapar ya bu ya, ngantuk ya, udahan deh, nanti lanjut lagi karena kayaknya musim dingin, pengen kemulan aja. Udah dan belum apa nih sama anaknya juga setengah ngantuk setengah enggak nih. Mudah-mudahan juga majelisnya jadi, ilmunya berkah, diizinin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermanfaat ilmunya di sini, dan dipercepat oleh Allah pembangunan majelisnya, dan anak-anak yang diajarkan ngaji, yang diajarkan untuk mengenal wali-wali Allah menjadi semangat, diberikan giroh dan diberikan semangat yang tinggi untuk benar-benar hidup di alam dunia sementara, benar-benar meyakini hakikat ilmu di dunia ini sementara. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ali kalimatul haqqi ala ya walihamu ala nabazu insyaallah ta'ala nahnu minal aminina amin 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 birahmatillah wa karami jazallah ala sayyidina wa nabiyana Muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam mimma huwa ahlu ya Allah 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 ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana
سيدنا ونبينا ومولانا محمد يا رحمن يا رحمن يا رحمن فاتح القبول تمام كل أصول ومعمول حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم والحبيب بن علي بن محمد بن نزيل الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن القادر السقاب يا الله يا الله يا الله وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم amin. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf mungkin sama-sama lemes nih, kayaknya kurang ngopi, harus ngopi dulu tadi. Udah berbuatnya ngopi nih, ya. Mohon maaf lahir dan batin. Persiapkan yang mau niat kurban, juga persiapkan yang mau ikut ziarah keliling Jawa, hingga kita nanti ikut haul bersih. Haul kita punya guru, dan mudah-mudahan kita mampu dan diberi kesehatan alafiat dan diberikan kesehatan dompet dan ATM. Fatihah. Ketawa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya sehat? Biasanya kali. Rosa. Biarkan saja. Sampai Mekah. Lagi pupuk habis. Subscribe. Udah kota nyampe. Buku ngipi. Boslani sih di Boslani teka jam 11 ku. Biasa. Mau. Yuk. Jangan kasih jalan. Wadon Mister. Siap. Lupa. Disubrek. Bayar. Man.